kemampuan memanfaatkan waktu yang dialokasikan adalah bagian penting dari keseluruhan penilaian dalam ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Penyuluhan Sanitasi Berwawasan Lingkungan pada Masyarakat Nelayan di Permukiman Bantaran Sungai Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sesi selanjutnya adalah presentasi ringkasan disertasi oleh Promovendus. Sebagai catatan, presentasi ini nanti dilakukan dengan melakukan share screen, itu satu. Yang kedua, waktu yang diberikan tidak lebih dari 15 menit. Dan catatannya adalah kemampuan memanfaatkan waktu yang dialokasikan adalah bagian penting dari keseluruhan penilaian dalam ujian promosi hari ini. Untuk itu, dalam waktu 15 menit, saya persilahkan kepada Saudara Promovendus Abdurrahman, SPD, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Maha Terpelajar, Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Dr. Sulaiman Samad, MSI, selaku Ketua Sidang, sekaligus penguji internal. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Bahrani Araub, MT, IPU, selaku penguji promotor. Yang saya hormati, Maha Terpelajar, Dr. Faisal Amir, MPD, selaku penguji ko-promotor. Yang saya hormati, Maha Terpelajar, Dr. Abdullah, MSI, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Ketua Program Studi S3 PKLH, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Nurlita Pertiwi, MT, selaku penguji internal. Yang saya hormati, Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Lahming, MS, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi virtual hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Penyuluhan Sanitasi Berwawasan Lingkungan pada Masyarakat Nelayan di Permukiman Bantaran Sungai Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa potret sanitasi pada permukiman di Indonesia bahwa masih banyak masyarakat yang ada di pinggiran membuang air besar tidak pada tempatnya, menggunakan jamban dengan kualitas yang sangat buruk, dan beberapa bagian masyarakat masih menggunakan sungai sebagai mandi, cuci, dan kakus. Sebagian juga masyarakat masih membuang sampah pada saluran pembuangan air. Sanitasi lingkungan yang buruk itu dapat menyebabkan diantaranya adalah pencemaran tanah, pencemaran air, dan rusaknya estetika lingkungan yang otomatis mendorong penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Pemukiman di bantaran Sungai Mamuju bagian hilir, menurut pengamatan dan penelitian kami masih tergolong dalam kategori kumuh. Ini diakibatkan oleh rendahnya kualitas lingkungan dengan
pengelolaan sampah yang tidak terkendali sehingga dapat menyebabkan banjir, masih banyak masyarakat yang menggunakan jamban sehat keluarga tidak semestinya yang mengakibatkan gangguan kesehatan, dan sebagian masyarakat belum memiliki pengelolaan limbah rumah tangga yang baik sehingga dapat menyebabkan kekumuhan. Pola hidup tidak sehat ini diakibatkan salah satu rendahnya pengetahuan sikap dan motivasi masyarakat terhadap sanitasi lingkungan, sehingga penyuluhan sanitasi wawasan lingkungan sangat mendesak untuk dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam menciptakan kualitas sanitasi lingkungan yang layak. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan motivasi masyarakat nelayan tentang sanitasi berwawasan lingkungan sebelum dan sesudah diberi materi penyuluhan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat nelayan tentang sanitasi berwawasan lingkungan sebelum dan sesudah penyuluhan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kajian teori. Beberapa kajian teori yang melatar belakangi penelitian saya adalah diantaranya Noto Atmojo 2005, Aswar 2010, Ward 1993, Ali 2007. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan pretest, post-test, control group design. Populasi penelitian ini adalah masyarakat nelayan yang bermukim di bantaran Sungai Mamuju, Kabupaten Mamuju. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Februari sampai dengan April 2020. Penelitian yaitu pengumpulan data. Dan tahap ketiga adalah eksperimen atau mengadakan penyuluhan. Dalam mengadakan penyuluhan, saya menggunakan modul penyuluhan sebanyak 3 buku, yaitu modul yang pertama adalah pengelolaan sampah, modul yang kedua adalah jamban keluarga, dan modul yang ketiga pengelolaan limbah cair rumah tangga. Metode yang saya lakukan pada penelitian saya ini adalah metode eksperimen yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Baik kelompok kontrol terdiri dari 25 orang masyarakat nelayan di Kelurahan Mamunyu, sedangkan kelompok eksperimen 25 orang masyarakat nelayan di Kelurahan Binanga. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan sanitasi berwawasan lingkungan pada masyarakat nelayan sebelum diberikan penyuluhan itu berada pada kategori sangat rendah, dan setelah dilakukan penyuluhan berada pada kategori yang sangat tinggi. Begitu juga hasil penelitian sikap terhadap sanitasi wawasan lingkungan menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, sikap terhadap sanitasi wawasan lingkungan masyarakat itu berada pada kategori sangat rendah, setelah dilakukan penyuluhan berada pada kategori sangat tinggi. Begitu juga dengan motivasi terhadap sanitasi wawasan lingkungan, sebelum dilakukan penyuluhan juga berada pada kategori sangat rendah, setelah dilakukan penyuluhan berada pada posisi yang sangat tinggi. Pengetahuan sanitasi wawasan lingkungan pada kelompok eksperimen berdasarkan hasil pretest dan post-test itu terdapat perbedaan, sedangkan pada kelompok kontrol pretest dan post-test tidak terdapat perbedaan. Begitu juga dengan sikap sanitasi wawasan lingkungan pada kelompok eksperimen setelah dilakukan pretest, post-test terdapat perbedaan. Begitu juga dengan motivasi sanitasi wawasan lingkungan setelah dilakukan pretest dan post-test pada kelompok eksperimen terdapat perbedaan. Temuan penelitian. Dari hasil penelitian kami ditemukan bahwa metode penyuluhan sanitasi wawasan lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan sikap. Penelitian saya ini
yaitu pengembangan kepedulian, transformasi pengetahuan, dan pengembangan keterampilan. Ini mendukung teori of planned behavior yang menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan motivasi meningkatkan perilaku masyarakat di Bantaran Sungai Mamuju dalam mendukung sanitasi berwawasan lingkungan. Simpulan yang pertama dari hasil penelitian saya adalah pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat nelayan meningkat setelah dilakukan penyuluhan sanitasi berwawasan lingkungan. Simpulan yang kedua, terdapat perbedaan pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat nelayan sebelum dan sesudah penyuluhan sanitasi berwawasan lingkungan pada kelompok eksperimen, sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan. Implikasi teoritis, kebijakan, dan penelitian. Pengetahuan dapat berimplikasi terhadap peningkatan motivasi untuk mendorong bersikap baik. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi ini bisa dikerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Mamuju dengan dinas terkait dalam peningkatan pengetahuan tentang sanitasi berwawasan lingkungan. Penelitian ini memperkuat teori bahwa variabel motivasi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel eksogen meningkatkan sikap dan motivasi memelihara lingkungan sangat perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan pengetahuan tentang sanitasi berwawasan lingkungan. Demikianlah presentasi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih telah melakukan presentasi dengan memanfaatkan waktu secara efisien.